Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan keluarga 537. Kali ini saya bersama teman, sahabat yang sudah jadi pejabat. Beliau ini pejabat pertama yang saya wawancara, Pak, di channel ini. Kalau penontonnya banyak, nanti saya ketemu teman-teman saya yang jadi pejabat lainnya, Pak. Beliau adalah Pak Miftahul Rozak, komisioner ya Pak, komisioner KPU Jawa Timur. Ya. Kebetulan hari ini kita punya kesempatan untuk ketemu dengan Pak Rozak ini dalam rangka silaturahmi. Ya. Karena biasanya beliau ada di Surabaya. Ya. Ini kesempatan buat kita, kawan-kawan di Madura. Saya pikir informasi yang ingin kita gali dari beliau banyak. Salah satunya tentang bagaimana pemilu di tengah wabah COVID-19 ini. Ya. Kan langsung aja ya Pak Rozak, kan ya. Di Sumeneb ini mau pilkada ya? Ya. Saya tidak tahu di Jawa Timur ada berapa kabupaten? Ada 19 kap kota di Jawa Timur. Ada 19 kabupaten dan kota di Jawa Timur, kawan-kawan mau menggelar pilkada di tahun 2020. Betul sekali. Kayaknya informasi terakhir yang saya tahu kan Sumeneb di Madura ya. Tahapan diundur dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Betul. Gimana nih Pak? Ke depan politik kita seperti apa? Pemilu kita seperti apa? Ya, berbicara pemilihan, istilah kita sebenarnya sekarang ini di nomenklaturnya bukan pilkada lagi ya, tetapi istilahnya adalah pemilihan serentak tahun 2020. Oh, istilah yang dipakai? Istilah yang dipakai sekarang itu kan pemilihan. Nah, di dalam pemilihan serentak tahun 2020 ini, di Jawa Timur, ini ada 19 kap kota ya. Jadi separuh dari sejumlah 38 kap kota yang di Jawa Timur ini melaksanakan pemilihan serentak tahun 2020. Nah, sampai bulan Maret ini sebenarnya ada beberapa tahapan di kap kota ini sudah berjalan semuanya, tetapi adanya fenomena wabah corona ini kemudian menjadi kebijakan nasional sehingga KPRI itu sudah melakukan beberapa langkah-langkah, sehingga mengeluarkan beberapa keputusan-keputusan, surat edaran, dan ini akan dan pasti diikuti oleh 270 daerah yang akan melaksanakan pemilihan serentak, baik itu dari provinsi ataupun kabupaten kota. Nah, berdasarkan keputusan KPU RI, karena memang leading sektornya, penanggung jawab terakhir itu adalah di KPU RI. Karena keserentakan ini, maka yang mengatur semuanya adalah KPU RI. Nah, KPU RI beberapa hari yang lalu sudah mengeluarkan surat keputusan nomor 179. Ada 4 tahapan yang kemudian dilakukan proses penundaan. Yang pertama adalah terkait dengan pelantikan PPS. Pelantikan PPS ini memang semisal sudah ada persiapan, itu diperkenankan untuk dilakukan proses pelantikan kayak di Sumeneb ya. Tetapi ada beberapa kap kota yang memang atas dasar rekomendasi stakeholder setempat, baik itu pemerintah, kemudian rekomendasi Bawaslu, akhirnya memang pelantikan PPS-nya ini itu ditunda dengan ketentuan nantinya akan diatur kemudian tentang masa kerjanya. Itu tahapan pertama ya. Tahapan pertama yang diundur. Yang kedua itu adalah pembentukan PPDP, petugas coklit. Petugas coklit ini yang seharusnya dilakukan rekrutmennya tanggal 26 Maret. Ya. Itu diundur juga. Kalau 26 Maret kan kemarin kita sudah mulai ada social distancing ya Pak? Iya, 26 Maret ini kan proses awal rekrutmen PPDP itu, petugas pemutakhiran data pemilih nanti untuk coklit ya. Nah, ini juga ditunda. Kemudian juga yang ketiga adalah terkait dengan verifikasi dari hasil kerjanya si PPDP. Bukan, terkait dengan verifikasi calon perseorangan. Nah, di Jawa Timur ini ada 6 kap kota yang ada calon perseorangan. Nah, ini juga ditunda proses verifikasinya. Karena dia kan membutuhkan tanda tangan itu ya Pak ya? Betul, nanti verifikasi faktual kan? Iya. Ke lapangan. Sedangkan perangkat kita di penyelenggara di tingkat kelurahan, desa ini kan dalam hal ini ada yang dilantik, ada yang kemudian tertunda. Ini juga menjadi
persoalan, problem. Maka atas dasar itu, karena memang satu kesatuan dengan penyelenggara di tingkat desa dan kelurahan, tahapan ketiga yang ditunda oleh KPRI itu adalah verifikasi calon perseorangan. Dan yang keempat ya terkait dengan proses pemutakhiran data pemilih. Oh, yang pekerjaannya ya, PPDP tadi itu? Ya, PPDP, kemudian PPS juga akan melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih ini. Pengalaman Bapak kan Pak Rusak ini sebelum di KPU Jatim kan pernah di KPU Sampang. Betul. Untuk pemutakhiran di tingkat kabupaten itu biasa butuh waktu berapa lama sih Pak? Ya, dari proses awal ya, ada sinkronisasi DP4 dengan pemilu terakhir itu perlu dilakukan. Setidaknya mulai butuhkan 4 bulan. Kalau itu semestinya di bulan apa Kak? Kalau dari tahapan yang sebenarnya ya, yang sebelum diundur ini, sebelum ditangguhkan? Ya, bulan April ini. April, Mei, Juni, Juli, mestinya sampai Juli sudah kelar ya? Ya, sudah kelar. Nah, kalau ini diundur sampai anggaplah Mei kan ya, lockdown ini ya, bukan lockdown, karantina wilayah itu dilakukan untuk beberapa wilayah sampai Mei. Juni mundurnya nanti tambah panjang 4 bulan berikutnya. Juni, tentu saja memang kita memiliki beberapa teknis ya. KPRI mungkin sudah melakukan beberapa simulasi ya. Idealnya proses pemutakhiran data pemilih dari mulai proses coklit, kemudian DPS, kemudian DPT, DPT-HP dan seterusnya, ini akan dilakukan proses simulasi. Apakah memungkinkan tetap pada tanggal 23 September itu dilakukan pemungutan suara dengan memepetkan waktu pemutakhiran data pemilih? Memungkinkan tidak? Nah, kalau tidak memungkinkan, maka yang harus dilakukan adalah salah satunya solusi adalah itu Perpu. Merubah undang-undang dengan jalan Perpu. Dengan Perpu. Ini yang kemudian memerlukan beberapa kajian-kajian dari berbagai elemen. Ya, tentu saja penyelenggara terdiri dari ya KPU, Bawaslu, dan DKPP bersama DPR, kemudian bersama pemerintah. Untuk kemudian kira-kira langkah strategisnya seperti apa? Kajian hukumnya dengan mempertimbangkan fenomena wabah corona ini. Tapi ini pendapat pribadi sampean ya, tidak mewakili KPU Jatim. Ya. Saya mau tanya, menurut sampean, apakah sebaiknya pemilihan pencoblosan itu diundur, melihat ada 4 tahapan yang penting tadi ditunda? Ya, apakah sebaiknya pemilihan 23 September itu diundur, atau dengan cara membuat sistem baru? Bagaimana? Tapi kan beresiko Pak. Wong dengan sistem yang sudah ada saja seringkali pemutakhiran itu digugat lah Pak. Jadi pemilih ini dipertanyakan benar apa enggak, kan ada yang sudah meninggal masih ada namanya dan sebagainya kan. Ya, kapasitas saya pribadi tentu melekat ya jabatan saya selaku komisioner. Dalam hal ini karena memang pemegang keputusan kebijakan bukan di tingkat kami ya, di level KPU di tingkat provinsi ataupun kabupaten, maka sepenuhnya kami menyampaikan menjadi kewenangan daripada pemerintah pusat bersama-sama penyelenggara untuk kemudian menentukan beberapa kepastian terkait dengan penundaan ini. Tetapi wacana-wacana yang ada opsi yang pertama itu tetap tanggal 23 September ini dengan beberapa ketentuan dimampatkan beberapa tahapan-tahapan, tetapi memang kecil kemungkinan ini diambil, tetapi yang paling memungkinkan adalah itu ditunda dengan catatan karena memang bulan September 2020 itu sudah menjadi ketentuan di dalam undang-undang pasal 201 itu dinyatakan bahwa pemilihan serentak tahun 2020 itu dilaksanakan pada bulan September 2020. Maka kemudian bergeser di bulan itu, maka otomatis mengganti undang-undang. Salah satu mekanisme yang harus dilakukan adalah dengan Perpu itu. Jadi peraturan pengganti undang-undang, dan itu menjadi kewenangan Presiden untuk mengambil langkah kebijakan hukum itu. Benar. Beliau ini pejabat pertama yang saya wawancara Pak di channel ini.
Kalau penontonnya banyak, nanti saya ketemu teman-teman saya yang jadi pejabat lainnya, Pak. Terima kasih. Prinsipnya saya bukan pejabat, dan ini sesuatu yang media kita lah, media kita untuk bisa memberikan pendidikan juga kepada dan edukasi lah kepada masyarakat. Kapan-kapan lah saya main ke kantor KPU. Ya, KPU Jatim. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen.